Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur, kita masih dapat menikmati anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Dan kita yakin bahwa ada berkat Tuhan juga yang akan kita nikmati, yang Tuhan sudah siapkan bagi kita di hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu saudaraku, baiklah kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon kekuatan Tuhan, biar Tuhan yang memimpin kita boleh menikmati segala kebaikannya di sepanjang hari. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu di pagi yang indah ini, untuk semua kebaikan dan kasih Tuhan yang telah kami nikmati, yang sudah memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan menikmati kembali persekutuan dengan firman Tuhan, yang saya siapkan satu ayat dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-15 saudara, ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Itulah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah kekuatan dari berpikiran yang baik. Itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Kita semua pernah mendengar dan tahu tentang Thomas Alva Edison, saudara. Thomas Alva Edison ini adalah seorang penemu yang luar biasa dikagumi di dunia ini. Tetapi sebelum dia dikagumi sebegitu rupa, dia adalah seorang yang selalu mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Bahkan ratusan, bahkan ribuan kali dia pernah mengalami kegagalan dalam kehidupannya saudara. Tetapi satu hal yang menarik dari kehidupan Thomas ini, sekalipun ribuan kali ia mengalami kegagalan, tetapi ia tidak pernah menyerah. Dia bukanlah orang yang tipe mudah menyerah. Karena setiap kali ia gagal saudara, ia akan selalu bangkit, dan dia akan selalu mencoba lagi, dan dia akan selalu melakukannya lagi. Itu yang menarik dari kehidupan Thomas ini. Lalu ketika dia di sekolah juga, dia adalah murid yang gagal sebenarnya. Ya, karena dia terlalu banyak berimajinasi saudara, dan dia sering duduk di bangku paling belakang dan sepertinya tidak diperhatikan. Seperti itulah keadaannya pada saat itu. Bahkan ia sering tidak menggubris guru yang mengajar pada saat itu. Artinya kegagalan bisa saja mungkin karena dia kurang respek atau kurang respon terhadap pengajaran. Itu yang mungkin kita akan tangkap. Tetapi saudaraku yang saya kasih dan Tuhan, bukan itu yang ingin kita lihat. Kalau kita belajar dari Thomas ini, bahkan ketika ia mulai menjadi penemu pun, ia mengalami ribuan kali kegagalan saudara. Jadi bukan 1-2 kali. Mungkin kegigihan inilah yang akan kita coba lihat, bagaimana dia termotivasi untuk tidak pernah menyerah sekalipun ribuan kali ia mengalami kegagalan. Lalu ketika ia ditanya saudara, mengapa ia begitu keras kepala untuk selalu mencoba dan mencoba walaupun ia sudah ribuan kali gagal dan gagal dan gagal. Tetapi apa jawab Thomas saudara? Dia menjawab demikian. Bagi saya, sukses saya itu adalah dia akan baru datang ketika kegagalan itu telah habis, dia katakan. Itu yang dikatakan. Sukses saya baru akan datang ketika kegagalan telah habis. Entah berapa kali dia gagal, tetapi setelah kegagalan habis, maka saya akan sukses. Artinya tidak pernah dia berhenti untuk mencoba sekalipun dia gagal. Akhirnya saudara, ia pun berhasil menemukan lampu yang menyala. Lampu pijar, kita kenal itu saudara. Dan namanya masuk dalam headline koran yang pada saat itu sangat terkenal dan sangat booming. Banyak orang mengaguminya
dalam headline itu dituliskan bahwa setelah 9.955 kali gagal menemukan lampu, akhirnya Edison berhasil menemukan lampu yang menyala. Itulah bunyi headline koran pada saat itu. Tetapi saudara, ketika Edison mendengar berita headline itu, ia langsung marah kepada redaksi pihak koran itu. Dia memprotes kata-kata itu. Lalu ia mendatangi redaksi itu dan meminta supaya redaksi bunyi kalimat itu diganti, saudara. Lalu besoknya koran itu pun mengganti headline-nya dengan kalimat yang tentu sudah diganti oleh Edison. Dia katakan, setelah 9.955 kali berhasil menemukan lampu yang gagal menyala, akhirnya Edison berhasil menemukan lampu yang menyala. Beda tipis, tapi saudaraku, ini mempunyai makna yang luar biasa bagi pemahaman Edison. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin kita pelajari dari peristiwa ini? Ada hal yang menarik, saudara, betapa Edison memiliki pola pikir yang positif dan optimis, saudara. Selalu memiliki pola pikir yang baik, yang positif, yang optimis. Ia menganggap bahwa kegagalan itu bukanlah sebuah kegagalan, melainkan hanya sebuah kesuksesan yang tertunda bagi dirinya. Sehingga pola pikir seperti inilah yang membuat dia mampu bertahan walaupun usahanya belum menemukan sebuah keberhasilan. Itu yang kita lihat, saudara. Sehingga dia tetap gigih dan gigih, mencoba dan mencoba, berusaha dan berusaha, sampai dikatakan kegagalan itu habis, maka dia akan menemukan keberhasilan. Jadi pola pikir seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, membuat Edison tetap optimis. Pola pikir yang baik dan positif seperti ini membuat dia tetap bersemangat untuk mencoba, bersemangat untuk berjuang. Saya ingin mengatakan kepada kita, sebagai anak Tuhan, saudara, seharusnya jiwa optimisme kita atau semangat kita seharusnya jauh lebih tinggi dari apa yang ditunjukkan oleh Edison ini, saudara. Itu mampu membangkitkan impian harapan kita dengan lebih baik di dalam Tuhan. Seharusnya sebagai anak Tuhan. Karena firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita, ya, tetapi kamu ini kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jauh sebelum, artinya saudara, kita bisa meraih kesuksesan, meraih keberhasilan, meraih segala impian ini, kita sudah diteguhkan oleh kebenaran ini. Jangan engkau lemah, kuatkan hatimu. Dibutuhkan semangat yang kokoh, jiwa optimisme yang tinggi, pikiran yang selalu baik untuk menggapai segala impian, pengharapan kita yang tentunya baik dalam kehidupan ini, saudara. Jadi lewat renungan ini, apa yang ingin kita petik pada pagi hari ini? Jadilah pribadi yang selalu berpikiran baik dan optimis. Jadilah pribadi yang selalu tak bersemangat sekalipun akan menghadapi tantangan dan pergumulan yang berat. Karena ketika kita tetap mau melangkah, mau mencoba, dan selalu berusaha, maka firman Tuhan katakan akan selalu ada upah bagi usahamu yang sedemikian. Artinya Tuhan pasti menghargai setiap orang yang mau berjuang dengan semangat. Tuhan pasti menghargai orang yang selalu berpikiran optimis dan selalu mau melihat setiap kegagalan sebagai pintu untuk menggapai peluang yang lebih besar dalam kehidupannya. Pelajaran Thomas hari ini memberikan kita semangat untuk melangkah hari ini juga, untuk menggapai segala impian kita di dalam Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melakukan perkara-perkara besar, karena Dia yang melakukannya bagi kita. Tuhan menolong saudara. Jadilah pribadi yang selalu memiliki pikiran yang baik, pikiran yang positif, pikiran yang selalu optimis. Tuhan memberkati saudara pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu yang menyapa kami di pagi hari yang indah ini. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Supaya bagi diri kami sebagai anak Tuhan, sebagai orang beriman, terbangun pikiran yang selalu berpikiran baik, positif, dan selalu optimis. Sehingga sekalipun kami akan menghadapi banyak pergumulan, banyak kegagalan,
kami tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menopang kami. Tuhan pasti akan menuntun kami sampai kami bisa menggapai setiap keberhasilan dan setiap impian yang kami harapkan dalam hidup ini. Berkati umat-Mu dimanapun mereka mendengarkannya. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit, topanglah mereka Tuhan dalam pergumulan sakit penyakit mereka. Kuatkan mereka Tuhan, pulihkan dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Buka mereka lapangan pekerjaan yang baik di hari ini. Izinkan mereka bersuka cita. Anak-anak Tuhan yang sedang mencari jodoh diberkati, yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, Tuhan berkati. Juga hamba doakan anak-anak-Mu yang hari ini berulang tahun, yang hari ini bersuka cita karena kemurahan kasih Tuhan atas hidup mereka. Lawatlah mereka Tuhan. Ingatkan bahwa semua itu anugerah-Mu. Biarkan mereka boleh bersyukur dan bersuka cita. Masih banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Biarlah mereka boleh sama-sama diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya ingin berpesan, tetaplah saudaraku semangat. Jadilah saudara kuat di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Dan kalau saudara mempunyai beban, kalau saudara mempunyai pergumulan hidup yang berat, saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Kami juga berharap bahwa saudara akan tetap juga membantu kami untuk membagikan men-share renungan ini saudaraku, supaya ada banyak orang bisa menonton dan mereka juga boleh diberkati seperti saudara. Jangan tahan renungan ini hanya di tangan saudara, bagikan saudara supaya orang lain diberkati. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.